Bismillah, cek tes. Kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddati ayatih minha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Rawahu Abu Dawud. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Taklim Masjid Al-Ukhuwah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Dengan kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan menjalankan amal-amal ketaatan. Hari ini kita awali dengan sholat subuh. Banyak di antara kita menjalankan tugas dan kewajiban. Pun sebagian di antara kita hadir di majelis pengajian dalam rangka kita menyambung rahim sekaligus menyambung arwah. Kekerabatan yang terjalin di antara kita lanjutkan. Pemikiran, hati, serta ikatan batin yang terjalin di antara kita kuatkan. Kita berharap mudah-mudahan dari acara yang kelihatannya sederhana seperti ini, kalah peminatnya kalau dibandingkan dengan acara-acara yang lain, Allah memberikan ridhonya untuk kita, memberikan pembalasannya untuk kita di akhirat utamanya, menjadikan kita termasuk sosok insan yang berbahagia karena bersyukur. Mudah-mudahan nanti kita diberikan oleh Allah keberuntungan, bukan hanya saat ini di dunia kita senang, terlebih di yaumil kiamat, di hari yang sulit, di saat kita butuh banyak bekal untuk menghadap Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam kita aturkan atas Nabi afdhalus salat wa taslim wa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan yang terbaik di sisi Allah, dan marilah sebagai umat untuk kita terus mengenal ajaran beliau dengan kita belajar Islam yang sebenarnya, Islam yang benar, Islam yang diajarkan oleh Nabi, Islam yang menjadi kebaikan hamba dunia sampai dengan akhirat. Mudah-mudahan kita kelak
bisa menaik syafaat beliau, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati dan diridhoi untuk masuk ke dalam surga mengikuti beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita majelisan kitab Al-Kabair. Kita masih membicarakan seputar harta. Kita berada di Al-Kabirah As-Saminah wal Isrun, dosa besar yang ke-28, yaitu aklul haram wa tanawuluhu ala aywajin kana, memakan harta orang lain atau memakan harta haram dengan cara bagaimanapun, yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah belajar, Allah mewanti-wanti pada ayat 188 surat Al-Baqarah tentang larangan saling serobot harta, larangan saling serobot dunia, larangan saling tumpang tindih dalam masalah materi. Karena ini adalah fitnah yang besar, bisa menjangkiti dan menimpa siapapun. Yang kita berlindung kepada Allah hanya bermohon yang halal agar dijauhkan dari segala bentuk yang haram. Karena yang haram itu punya imbas banyak. Nanti akan berakibat dunia sampai di alam kubur, bahkan di akhirat. Yang haram ini akibatnya serius. Sudah kita pelajari ayat 188 Al-Quran surat Al-Baqarah. Demikian pula kita pelajari cerita yang disampaikan oleh Imam Muslim menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi menyampaikan ada orang yang melakukan perjalanan safar yang begitu jauh, yang kondisinya memprihatinkan, butuh pertolongan, butuh bantuan. Di saat berdoa ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebabnya adalah barang haram yang melekat pada dirinya, dari makanan, minuman, pakaian, sampai sejak kecil dicekoi dengan barang haram. Inilah bahaya. Bahaya nomor 1. Bahaya sekali. Naudzubillah min syarri dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disampaikan di dalam kitab oleh Imam Az-Zahabi beberapa riwayat. Disampaikan dalam kitab oleh Imam Az-Zahabi beberapa riwayat. Ini perlu kita ketahui karena riwayat ini mendukung atau menjelaskan hadis yang sebelumnya ataupun ayat yang berisikan tentang larangan untuk makan yang haram dari milik orang lain atau menyerobot milik orang lain. Disebutkan sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau punya riwayat. Disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikutip, "Man dzalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i ardin yaumal qiyamati." Man dolama artinya barang siapa yang berbuat dolim
Shibron dengan mengambil satu jengkal. Shibron itu satu jengkal sakilan. Minal ardi dari tanah. Artinya kalau ada orang mengambil tanah walaupun satu jengkal dan itu dengan kedoliman, ini adalah tindakan dosa. Bisa dihukumi mencuri, bisa dihukumi yang lainnya. Maka akibatnya tuwiqahu, nanti bakal dikalungi orang tersebut ila sabi ardin, dengan dosanya itu 7 lapis bumi. Padahal kula njenengan mikul sak tanah niku pun kabotan. Rong sak abot malih. Sak tegalan ndak kuat. Niki 7 lapis bumi. Ndak akan mampu orang itu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dan ini adalah bukti keadilan Allah bahwasanya korban itu tidak akan pernah dirugikan. Nanti haknya akan dikembalikan oleh Allah. Dan pelaku pasti dunia akhirat itu sengsara. Maka orang wajib segera bertaubat kalau melakukan dosa. Apalagi menyangkut hak orang lain, ini bahayanya besar. Bisa menjadi penghalang surga karena ketika dia bertobat tidak menyelesaikan urusannya masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Allah berfirman. Ada ayat pada surat An-Nisa, jenengan bersani. Surat apa? An-Nisa. Surat keberapa nih? 4. Ayat pinten? Ayat pinten Ibu? Belum ya? Ayat 40. Nah, penak ditanani. Surat An-Nisa ayat 40. Ini bersani. Allah berfirman. Mohon disiapkan terjemahnya. Ibu yang biasa menerjemah keras ini. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Al-ayah. Monggo Ibu. Allah tidak akan memiliki seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Okay. Ayat 40 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, Allah menegaskan, innallaha, sejatinya Allah la yadlimu, tidak akan berbuat zalim misqala dzarrah, walaupun seukuran zarah. Haram bagi Allah berbuat zalim. Lek hambane kata sing zalim, kadang dhewe niki zalim barang. Napa niku zarah? Dalam terjemah diartikan biji sawi. Ulama tafsir ada yang menyebut sigharu namli. Semut yang paling kecil. Lembut pun. Ya, semut yang paling kecil. Walaupun itu kelihatannya tidak dianggap oleh orang atau terabaikan, barang ceblok atau disebul tok ilang, tetap punya nilai di sisi Allah. Kalau dosa itu bisa menjadi petaka, kalau kebaikan itu akan berbalas luar biasa. Maka orang itu tidak boleh meremehkan. Gampang ini menjadi masalah itu dia. Gini mungkin. Menggampangkan itu tidak boleh. Wa in taku hasanatan, jika itu kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan nilainya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan mendatangkan pembalasan dari sisinya, pembalasan yang besar. Nanti bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Sehingga kalau ada dosa pun juga demikian. Ada orang satu jengkal tanah saja nyerobot milik orang lain, dia berbuat zalim, dia makan dari barang yang tidak halal,
Ya mungkin dikalungi 7 lapis bumi. Dikalungi 7 lapis bumi. Makanya wangkit itu perlu. Sehingga kalau di kota ini sudah teratur, terstruktur. Kita empet-empetan tembok. Atau kalau kaplingan sudah ada patoknya. Kadang di tempat yang di pelosok, ketika tanah itu masih menjadi sengketa, banyak kejadian. Ada model orang sing tukang maculi atau merubah atau menggeser wangkit. Napa nih wangkit batas tanah? Ini bahaya. Batas tanah itu tidak boleh digeser. Padahal nggih pira bote pira asile. Ibarat sawah, kalau 1 jengkal ditanami niku napa nggih cukup dimam setahun kan boten cukup. Paling oleh beras titik tutuli manomprit nggih muspro. Kalau itu tanah dibuat jalan juga tidak cukup, ditiduri juga tidak cukup. Jangan sampai kita merubah seperti itu. Nabi mewanti-wanti, maka disampaikan di sini dengan 7 lapis bumi orang itu bakal dikalungi pada hari kiamat. Naudzubillah. Ada hadis yang lain, Bapak Ibu rahmakumullah. Disampaikan dalam sebuah riwayat. Imam Ahmad menyebut dalam kitab Musnad dari sahabat sekaligus istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, Nabi bersabda, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Yang awalnya ada hadis ad-dawawinu indallahi salafah. Ada 3 catatan di sisi Allah. Di antaranya disebutkan dalam riwayat niki. Napa niku? Wa diwalun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dzulmul ibad. Ada 1 catatan dari 3 itu yang mana Allah tidak akan meninggalkan suatu pun atau meluputkannya, yaitu kedzaliman terhadap hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada orang zalim terhadap yang lain, maka tidak luput dari catatan yang nanti diungkap menjadi pembalasan pertanggungan jawab dari kiamat. Maka itu ulama-ulama usul fikih itu selalu mengingatkan umat, pentingnya kita ini belajar tentang halal haram. Maka dulu para sahabat itu ya belajar. Ya Rasulullah bagaimana? Ya Rasulullah parang membuatan. Ya Rasulullah pripun dan seterusnya. Ini penting. Bukan kita mencari siasat untuk ngeles, tapi untuk antisipasi. Kalau masih terjadi wajib kita tinggalkan, kalau tidak jangan mendekati sedikit pun. Karena orang itu begini, yang halal jelas, yang haram jelas. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Mohon maaf, riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan saat itu dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun layak lamuhu kathirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya itu samar. Tidak banyak orang ngerti tentang itu. Tidak mau tahu itu berbahaya. Diberitahu menolak ini berdosa. Maka kita harus mencari tahu untuk antisipasi. Ketika sudah tahu kita matur nuwun. Kan orang itu kalau sudah haram berarti dia sudah ngerti antisipasi. Barang haram ada darah, ada babi, ada bangkai dan yang lain sebagainya. Tapi ngenten sing halal dados haram. Sehingga haram itu bukan karena zatnya yang sudah digariskan syariat niku haram, tapi juga ada sebab-sebab yang menjadikannya niku haram. Didamel sing haram nggih haram, tapi lek wong liya mboten ngertos nggih mboten. Contoh, ada makanan orangnya itu dari hasil mencuri atau dari hasil korupsi, maka orang ini berdosa, memakannya haram. Tapi lek dikaken tiang mboten sumrah mboten dosa, senang duka mari. Ini bahaya. Niku bahaya. Ini yang umat perlu tahu, karena harta itu menjadi fitnah. Jangan sampai kita masuk wanti-wanti Nabi dalam hadis disebutkan dalam Mukhtasar Sahih Bukhari. Layatianna lan nasi zamanun la yubalil mar'u ma khadal mal aminal halal aminal haram. Benar-benar akan muncul zaman di mana orang tidak peduli
Dari mana asal muasal harta yang dimiliki, entah dari yang halal atau yang haram. Dari wong-wong golek sing haram yang malah sing halal. Nah, ini bahaya, slogan yang menggerus ini. Ini harus kita hindari. Maka Nabi wanti-wanti, diwanun layatrukullahu min syai'an wa wadulmul ibad. Ada catatan yang Allah tidak akan pernah meninggalkan melewatkannya, kedoliman hamba terhadap yang lainnya. Disebutkan lagi, masih kaitan kehati-hatian kita dalam hal harta. Jangan sampai kemudian kita melegalkan harta yang bukan milik kita, karena ini termasuk diantara bentuk haram. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, dan ini rasanya makhluk. Napa niku? Matlul ghani dzulmun. Menunda pembayaran hutang oleh orang kaya itu kedoliman. Menunda pembayaran hutang oleh orang kaya itu kedoliman. Matlul ghani dzulmun. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sing utang nggih kudu nyaur. Sing utang kudu nyaur. Orang berutang boleh karena yang termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, maknanya kebaikan. Tapi utangnya bukan untuk maksiat dan tidak memberatkan yang diutangi dan dia kelar nyaur. Makanya Nabi itu pernah berlindung dari utang. Yang disebut dengan magrom, orang yang utang sampai tidak bisa nyaur sehingga ada istilah ghorim, orang yang punya beban utang. Utang itu boleh dengan 3 catatan. Ini disebutkan faedahnya oleh ulama. Ada 3 catatan utang itu boleh. Dicatat nomor ini, Pak Ibu. Catat Ibu ya. Ada 3 utang yang dibolehkan. Mohon maaf. Utang boleh dengan 3 catatan. Leru maliknya. Ini dereng ngombe balik. Bismillah. Yang tidak puasa silahkan tunjuk. Nun sewu ya. Uang yang sedotan ini. Boleh utang dengan 3 catatan. 1, bukan untuk maksiat. Bukan untuk maksiat. Damel maksiat mboten pareng. Termasuk jenengan kalau jadi juragan ada anak buah utang, damel nopo ditangleti. Alek digawe nanti mboten jelas ngoten mboten usah. Damel anu. Termasuk ada orang itu prostitusi sampai utang-utang lebar. Ya. Yang kedua, dia mampu melunasi. Dia mampu melunasi. Karena niat tidak melunasi sama dengan mencuri. Dosanya sama dengan mencuri. Yang ketiga, tidak memberatkan yang diutangi. Sehingga ada harta niku mboten kabotan. Ya. Kalau memberatkan nanti sampai tidak bisa melunasi atau kemudian orang itu tidak punya harta sama sekali sampai habis. Nah ini dilarang. Ini dosa sing utang. Maka utang itu dalam pertimbangan. Sehingga Nabi mewanti-wanti nunda bayar utang oleh orang kaya itu dolim. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di antara yang besar dosanya itu adalah sampai bersumpah. Sampai bersumpah untuk membersihkan nama, menganggap dulu tidak ada sangkut pautnya dengan harta orang. Ini sama betul dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah pada ayat 188 surat Al-Baqarah ini.
Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biya ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Tidak boleh kita itu saling serobot harta, apalagi berupaya untuk memperkarakan kepada pihak yang berwenang agar kita ini dianggap bersih, bisa memakan sebagian harta orang lain, padahal makan yang haram, padahal jatuh pada dosa, padahal ngerti hukumnya, bahaya. Ya, seperti itu bahaya. Nabi bersabda lagi, wanti-wanti beliau disebutkan dalam hadisnya Imam Muslim. Manik tato'a haqqamri'in muslimin biyaminihi. Siapa yang mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya sampai direwangi sumpah. Faqad aujaballahu launar, Allah mewajibkan neraka baginya. Diancam betulan masuk dalam neraka. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Rasul, bagaimana kalau itu adalah sesuatu yang remeh, mboten bejaji nopo-nopo. Nabi bersabda, wa in kana qadiban min arak, sekalipun itu hanya ranting kecil dari pohon arak, yaitu bahan untuk membuat siwak. Sampai Nabi mewanti-wanti demikian. Karena besar itu berapa yang kecil, dari kecil kalau terusan itu menumpuk jadi besar. Kalau sudah kulino menjadi kebiasaan, itu akhirnya tidak merasa salah dan dosa. Nabi menutup celah itu. Sehingga Nabi melarang umatnya belajar untuk begitu, apalagi sampai menjadi kulino. Bahaya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab dikutip lagi sebuah riwayat Nabi mewanti-wanti. Saking detailnya ajaran Islam sampai kemudian hal yang kecil pun tidak luput dari perhatian agama ini. Apalagi tentang urusan muamalah. Maka hanya orang yang warok yang bisa betul-betul menghindarinya. Apa artinya warok? Antipasi kepada atau dari hal-hal yang tidak patut, apalagi yang haram, yang samar saja dihindari, ditinggalkan. Dan orang seperti itu akan semakin tinggi derajatnya dunia atau di akhirat. Sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, man istakmalnahu ala amalin fakatamana mikhyaton fama fauqahu kana hululan layati bi yaumal qiyamah. Siapa yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan, sehingga orang itu sudah ada aturannya, orang itu sudah ada kontraknya, orang itu sudah ada kegiatannya. Lalu dia menyembunyikan sebiji jarum. Jadi ada tindakan nyelempit nih, ada tindakan nilep, atau bisa disebut korupsi. Atau lebih dari itu. Ini padahal jarum loh penjaji. Gila jarum emas. Jarum ini kecil lebih besar Ibu. Kecil. Bahkan untuk masukkan ke lubang jarum benang itu susah sekali. Kadang dengan tambahan kacamata, ngarepe lampu, kemudian dilumuri itu barang, gini namanya, pucuke tangan srit begitu, baru dilebakan damel dondong. Kecil kan, jarum itu barang yang banyak di jalan itu, kadang joblos ban, lebih besar itu ya dibiarkan dan seterusnya. Gilek jarum emas kecoblos ban antara musibah atau rezeki, tapi belum terjadi. Ya. Rata-rata yang joblos itu adalah besi. Maka itu adalah mengambil cara khianat. Nabi mewanti-wanti seperti itu dosa yang akan dibawanya pada hari kiamat untuk bertanggung jawab. Jadi tindakan seperti itu sangat dilarang. Orang kalau kembali kepada agama umat Islam, kembali pada syariat, insya Allah semua orangnya jujur, semua orangnya amanah, tidak terjadi khianat, tidak akan repot sebuah negeri atau sebuah tempat. Tapi kadang wong Islam pelaku nih. Wong Islam itu pelaku. Makanya zaman dulu itu simpel praktis.
Zaman dulu itu simpel praktis. Ada ibadah ini itu dan seterusnya, termasuk haji. Nabi Ibrahim itu memanggil orang-orang haji ya haji. Sekarang ini dibuatlah birokrasi termasuk yang menghandle kerajaan Arab Saudi itu kan untuk kemudahan. Tapi kadang juga menjadi kesulitan karena orang itu sendiri. Makanya yang mempersulit haji itu akan menanggung akibatnya dari kiamat. Haji tetap wajib sampai hari kiamat. Walaupun masa tunggunya sampai berapa tahun. Karena itu rukun Islam. Tapi yang bermain di balik itu atau mengambil faedah di balik itu atau yang berusaha untuk memang menghalang-halangi umat dari itu, dosanya ditanggungnya sampai hari kiamat, nanti menghadap Allah dalam keadaan kisinan. Allahumma shalli minal muslim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan umat Islam. Selanjutnya ada kisah, Bapak Ibu. Ya. Disebutkan kisah ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dalam Mukhtasar Sahih Bukhari itu kisah tentang Mit'am. Mit'am ini budak yang dulu oleh pemiliknya diberikan Nabi pas perang Khaybar itu mati. Mati pas perang ini dianggap sebagai kemuliaan karena syahid, tapi ternyata tidak. Dalam hadis Imam Muslim ada kisah. Nabi bersabda, "Inna syamlata allati aghallaha litastailu alaihi naron." Ela tastailu alaihi naron. Artinya sesungguhnya selai sarung selimut yang diambil cara khianat, niscaya benar-benar akan menyalakan api baginya. Jadi menjadi sebab siksa walaupun itu hanya selimut. Selimut itu. Ibaratnya kemul, ibaratnya serbet, ibaratnya taplak dan yang lain sebagainya kan barang remeh. Dijual pun juga tidak bernilai mahal. Kecuali sutra mungkin. Nabi muanti-wanti selai sarung selimut yang diambil secara khianat nanti benar-benar akan menyalakan api baginya. Faqama rajulun faja'a bi syirakin kana akhduhu lam tusibhul maqasim. Lalu ada laki-laki yang berdiri datang dengan membawa selai tali sandal yang diambilnya dengan khianat karena tidak masuk dalam pembagian. Jadi dulu pas perang itu prerogatif Nabi untuk membagi ghanimah dihitung 5/5 atau 1 unggul, itu yang 1/5-nya diambil Nabi, 4/5-nya itu berputar pada umat dan yang ikut berperang. Tapi sebelum dibagi ketika dikumpulkan ada yang khianat mengambil 1 selimut. Nabi muanti-wanti. Dengan orang yang datang dengan membawa 1 tali sandal diambilnya ketika belum masuk bagian tadi. Syirakun minar, sabda Nabi, 1 tali sandal menjadi sebab azab neraka. Disebutkan dalam riwayat Kemudian wa qala rajulun ya Rasulullah in qutiltu sabiran muhtasiban mubilan ghairu mudbirin atukaffaru anni khotoyaya. Wahai Rasul, jika saya mati gugur dalam perang ini dalam keadaan sabar dan mengharap pahala dari Allah dengan penuh berani dan tidak mundur, apakah dosa-dosa saya gugur? Saya bakal diampuni. Saya mati syahid nanti apakah saya bakal diampuni ya Rasul? Rasul bersabda, "Na'am ilatain." Ya, kecuali utang. Utang masih butuh penyelesaian. Sampai dibolehkan orang itu meminta-minta diantaranya karena sebab utang. Catat nomboran ini. Catat Ibu. Catat. Minum dulu yang nggak puasa. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim kepada Qabisah, ada 3 yang dengannya dibolehkan meminta. Padahal meminta-minta itu hukum asalnya dilarang. Yang pertama, kebolehan itu menanggung utang orang atau utang mayit. Sehingga patungan atau menggalang itu boleh. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, tidak boleh keterusan.
Tapi kalau dihandle sendiri bagus. Ya. Yang kedua, ada bencana alam yang menghabiskan hartanya sehingga sampai tidak punya apa-apa. Minta untuk hidup boleh. Tapi minta yang terbaik itu kepada penguasa yang mengurusi urusan orang banyak. Itu memiliki RT. Mungkin munggah-munggah sampai ten Presiden Prabowo. Ya. Yang ketiga, melaratnya niku pol-polan. Yang ketiga, sampai orang-orang bijak itu mengatakan ini layak dibantu. Melarat yang pol-polan, damel nyonggo, lambe, sendok dilebetaken damel sego mboten gadah, jan pol-polan. Ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita dan kaum muslimin. Ya. Tapi sekiranya berutang itu lebih baik daripada meminta. Sekiranya berutang itu lebih baik daripada meminta. Dan memang hari-hari ini agak berat. Nabi mewanti-wanti sejatinya sejumlah laki-laki yang menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, maka mereka itu mendapatkan neraka dari kiamat. Mengambil harta Allah yang dimaksud itu adalah harta bukan miliknya yang berusaha dilegalkan olehnya. Ini berbahaya. Baik oleh pribadi, individu maupun oleh kelompok. Wong satu siber, satu jengkal tanah saja dikalungkan pada hari kiamat menjadi beban, yaitu siksaan dengan 7 lapis bumi. Normalin ini kuatah. Ya, normalin ini kata. Dan banyak cerita, orang itu dikenal dengan keburukannya. Maka kita berlindung pada Allah agar kita ini walaupun tidak paling baik, setidaknya ada kebaikan yang terselip. Di saat kita tidak ada, itu ada yang ingat. Ya, di saat kita tidak ada, itu ada yang ingat. Selanjutnya Nabi mewanti-wanti di hadis kedua terakhir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir, Nabi berpesan kepada Ka'ab bin Ujrah. Hadis ini disebutkan dalam riwayatnya Imam Sunan, yaitu diantaranya diriwayatkan oleh Imam Musnad dan dalam kitab Mustadrak pula. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aulabi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, mana batalah mun min suhtin illa kanatin nar aulabihi. Artinya itu hampir mirip. Tidak ada daging dari tubuh yang tumbuh kecuali dengan asupan yang haram. Pada hari kiamat neraka nanti menjadi tempat yang layak untuk menyiksanya. Ya. Terus barang haram sing dadi daging niku mengke di Pulau Soro diresi ten. Kalau dia orang beriman, dia orang bertauhid, berkesempatan masuk surga. Tapi tiang murtad atau musyrik atau tiang ini ikut di luar Islam, ini tambah jeleput haru-haruan. Jadi orang Islam pun masih terancam masuk neraka. Di antara sebabnya adalah karena hubungan yang tidak baik dengan sesamanya, yaitu muamalat yang rusak atau budi pekerti yang hancur. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, hadis terakhir diriwayatkan diantaranya oleh para imam, termasuk disebutkan dalam kitab Mustadrak oleh Imam Hakim. Ada beberapa versi. Imam Dzahabi menyampaikan, la yadkhulul jannata jasadun wudiya bi haram. Tidak bisa masuk surga tubuh yang dicekoi dengan barang haram. Jadi tubuhnya itu tumbuh dengan barang haram, tidak bisa masuk surga.
Dalam versi kitab Mustadrak disampaikan manna batalahmuhu minas suhti fannaru aulabi. Siapa saja orang yang dirinya tumbuh dari barang haram, neraka itu tempat yang layak untuk menyiksa atau membakarnya. Dan termasuk dalam hal ini adanya yang namanya tindakan pencurian, perampasan, perampokan, penipuan, korupsi, ngentit, nilep, ngutil, dan yang lain sebagainya. Selama itu bukan miliknya dan dia tidak berhak manfaatkannya, tapi itu diambil. Naudzubillah min syarri dzalik. Berjudi ya masuk, walaupun wong judi ini udah udah rela, tapi ini caranya yang tidak boleh menurut agama sehingga tetap dihukumi haram. Allahumma inna nas'alukal halal wakfina bihalalik wa na'udzubika minal haram wa min adzabil qabri wa min adzabi jahannam inna adzabaha kana ghurama. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari yang haram-haram, kita berlindung kepada Allah darinya agar kita selamat dunia, alam kubur dan akhirat, dan kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang halal dan berharap untuk selalu dicukupi Allah dengan yang halal. Amin Allahumma amin. Berikutnya Ibu kita tambahi al-kabiratu tasya wal isrun yang ke-29 an yaktula insan nafsahu, bunuh diri. Napa? Bunuh diri. Singkatannya napa? Bundir. Enten internet nih. Bundir. Bunuh diri. Ya. Bunuh diri. Jadi bunuh diri yang dimaksud itu bunuh diri secara langsung. Walaupun ada orang yang berusaha untuk membunuh dirinya walaupun tidak sadar, yaitu dengan segala apa yang bermudarat. Baik itu asupan minuman, asupan makanan, maupun bau-bau atau asap-asap. Ya. Misalnya enten wong senengane niku nganggo knalpot kayak sing model diesel atau solar. Suwe-suwe saged mati. Enten tiyang nyedot geni utawi nyedot asap senengane ngoten esuk sore. Suwe saged mati. Walaupun buat nyedot nggih iso mati kabeh niki. Ya. Walaupun itu bisa mati. Apalagi yang bunuh diri secara frontal, ini tidak boleh. Sampai ada yang gantung, nyebur nopo, jojo hawae dan yang lain sebagainya. Ada yang karena sebab, ada yang karena ekonomi, ada yang karena masalah, ada yang karena beban, ada pula yang karena cinta. Naudzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita ini diajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah, hidup, bahkan mati hanya untuk Allah. Allah saja nggak menyuruh kita, demi aku matilah. Kemudian nanti kon mati langsung, boten. Ada caranya, berjihad. Ya, ada caranya berjihad dan yang lain sebagainya. Ini kok enten wong bunuh diri karena cinta, ini kan ya Allah. Sehingga cinta itu banyak menjurumuskan orang. Ada yang cinta itu dari maksiat. Ada yang ketika cintanya ditolak, orangnya berbuat jahat. Ada pula menjadikan orang syirik. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ada cinta yang mengundang kemurkaan Allah. Sampai bunuh diri tadi, menghalangi masuk surga. Enten dengan cinta, orang itu malah menjadi baik. Cintanya ditolak, dia introspeksi, kemudian tobat menjadi baik. Ada kisah itu. Ya, Bapak Ibu belum pernah dengar ya? Ada sanadnya kisah ini di zaman ulama dulu. Jadi ceritanya itu ada seorang pemuda yang dalam satu kegiatan agama itu bersama orang banyak ke satu daerah. Di daerah itu ada perempuan atau gadis. Kemudian masing-masing ini jatuh hati. Tapi gadis itu oleh bapaknya dijodohkan dengan kerabatnya. Akhirnya saling memendam hati. Tapi sudah ada respon. Respon itu artinya laki-laki dan perempuan ini punya koneksi batin. Yang laki-laki itu ngomong, bagaimana kalau kita kawin lari atau melakukan perbuatan yang misalkan berzina dan yang lain.
Ya, seperti itu. Yang laki-laki itu ngomong seperti itu. Kemudian akhirnya yang perempuan itu, mohon maaf, yang perempuan itu menawari seperti itu. Kemudian yang laki-laki tidak mau. Dia milih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya laki-laki itu bertobat kepada Allah, banyak beribadah sampai perasaannya itu menggerogoti dirinya. Coro-coro mati ngenes mawon. Tapi dalam ketaatan. Akhirnya perempuan itu dikabari ziarah ke kuburnya. Ketika ziarah ke kuburnya, tertidur di kubur itu mimpi laki-laki ini di tempat yang sangat enak, mendapatkan nikmat kubur, kemudian masuk surga. Akhirnya perempuan itu ya seperti itu, kemudian sama-sama mati dalam keadaan belum menikah dan masih suci, tidak melakukan perbuatan nista. Subhanallah. Rahimahullah alaihima. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Saya ini mboten nih kadang. Ada slogan-slogan yang menyesatkan. Cinta tidak restui. Napa niku solusinya? Jari arek sing senengani biliat niku. Didik bayi menjadi solusi. Kayak pas ceramah ngoten niku kan ya ndak pantes. Baik, al-kabiratu tasi'atu wal isrun, dosa besar yang ke-29 an yaqtula insan nafsahu, bunuh diri. Allah berfirman di beberapa ayat dari surat An-Nisa, 3 ayat mulai nomor 29 sampai 31, Ibu. 29, 30, 31. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah penyayang kepada kalian. Kok koyo-koyo mboten enggak ada Allah. Sampai orang itu mateni awake dhewe. Ada dulu sampai orang itu bingung. Enggak tahu ceritanya dimuat di mana begitu. Teman saya ngabari karena teman saya ini panitia. Panitia di satu masjid. Ada orang yang daftar kurban, menyerahkan kurban. Ternyata yang daftar itu seorang yang punya gelar akademik tinggi. Tapi didiagnosa, divonis sakit apa, penyakit nggak ada obatnya. Akhirnya menek menara nyeblok. Ya mati. Kurbannya dibeleh pas kurbanan, tiangnya mati saat derenge kurbanan. Heman. Ya. Karena setan itu selalu mengganggu, menggoda manusia dari segala arah. Kita menopo. Roto-roto tiang niku dimati ini malah pengen mati. Ayat 30, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan dolim atau aniaya, maka kami kelak akan masukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Terakhir ayat 31, in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan menghapus dosa dan salah kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga. Dengan menjadi dosa besar, dosa kecil itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan lagi pada ayat yang lain yaitu surat Al-Furqan, surat 25 ya. Jangan simak ayat 68. Mohon dibantu terjemahnya Ibu. Ayat 68 surat Al-Furqan. Surat ke-25 ayat 68. Monggo langsung artinya. Dan orang-orang yang tidak menyebutkan Allah dengan sebarang lain dan tidak menyebutkan penjelasan Allah kecuali dengan maksudnya dan tidak berzina dan dalam siapa melakukan itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Nggih.
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Termasuk hamba Allah itu orang yang tidak menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, termasuk dirinya sendiri. Bareng-bareng bunuh diri. Wala yaznun, tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, karena siapa yang melakukan itu bakal mendapati dosanya yang besar. Nabi wanti-wanti, disebutkan oleh Jundub bin Abdillah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kana miman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa khadha sikinan fahazza biha yadahu famaraqa adamu hatta mata. Dulu ada kaum sebelum kalian, laki-laki yang terluka, lalu karena itu dia berkeluh kesah tidak kuat dengan lukanya. Kemudian mengambil pisau memotong nadi tangannya sehingga tidaklah darah berhenti sampai mati. Bunuh diri dengan menyayat tangan. Maka kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, badaroni abdi binafsihi haram tualil jannah. Nah, ini ada namanya. Hambaku orang itu mendahului kehendakku dengan membunuh dirinya, maka aku mengharamkan surga baginya. Bayan ini misalkan enggak soal surga. Ya. Karena dengan luka itu bisa jadi dosa diampuni, bisa jadi dia tambah pahala, bisa jadi derajatnya tinggi. Tapi ada yang hilang darinya, sabar dan tawakalnya kepada Allah, sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Dikironi mati terus penak, mantun mati malah jelebut, lembut, tidak karu-karuan. Diharamkan masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Selanjutnya, dalam kitab dibawakan hadis oleh Abu Hurairah, sabda Nabi sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Sunan. Nabi berpesan, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatu fi yadihi yatawajjau biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi yang di tangannya akan menusuki perutnya di neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selamanya. Terus dijingjing kali besi teman-teman. Ada orang yang membunuh dirinya dengan jojo hawa elit, jojo itu neraka. Jangankan ke jojo, kula jenengan ketelusupan nih lho, ndak eram loro kadang gatel. Nggih napa nggih Ibu? Niki awake dijojo. Ya. Napa bahasa Indonesianya jojo? Nusuk. Lek nusuk niku barcode lek ten Arab niku lek badhe ibadah nusuknya. Nusuk masuk raudhah, nusuk ke Mina, nusuk ke Arafah dan yang lain. Sekarang serta nusuk. Wa man qatala nafsahu bisumin fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Demikian pula yang membunuh dirinya dengan racun, maka racun yang diteguk menjadikannya mati nanti di akhirat di neraka jahanam akan diteguknya terus kekal seperti itu selamanya karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada racun kita hindari. Racun kita hindari. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam kitab disampaikan oleh Imam Dabi, ada hadis sahih, seorang laki-laki merasakan sakit karena luka, kemudian minta agar kematiannya disegerakan. Akhirnya dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedang. Maka Rasulullah menyebut sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari Muslim, wa min ahli nar, dia ahli neraka. Padahal ini sahabat. Melu perang, ternyata orang kuat sabar, mboten kuat tawakal, mboten kuat loro. Akhirnya jojo dhewe sampai mati. Sehingga orang tersebut di neraka selama-lamanya. Tidak lagi disebut sebagai sahabat Nabi. Sehingga sabar itu hinggap dalam sesuatu selama-lamanya. Sak derenge kudu sabar, pas wayahe nggih sabar, sak bare nggih kudu sabar.
Bukan sabar akhirnya sabare hilang boten. Sabar nggih kudu tambah sabar. Ya, sehingga sabar itu siap saat. Sabar itu tidak ada batas-batasnya. Kadang wong-wong kan sabarku ya nek watese ning gak sabar. Nggih napa nggih? Ini lek ngaji enten watese buyar dilungkas. Sabar ini tidak ada watese. Selanjutnya yang terakhir. Menuju 1 jam. Disebutkan dalam riwayat Yahya bin Abi Bukar menyebutkan Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah dari Thabit bin Dohak. Katanya Nabi bersabda. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ali Sunan. Imam Muslim juga punya riwayat. La'nul mu'mini kakotlihi. Melaknat orang beriman sama dengan membunuh. Pun sepisan-pisan kula njenengan ngelokaken nglaknati nyumpahi tiyang iman. Watir dosane kados mejahi mereka. Waman qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatilihi. Dan siapa yang menuduh orang beriman dengan kekufuran ini seperti membunuhnya. Waman qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allah bi yaumil qiyamah. Dan yang terakhir ini wanti-wanti Nabi, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksanya dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Sing ngombe racun nggih diracun terus ten neraka, sing jojo wesi nggih jojo terus ten neraka, sing nyeblok nggih nyeblok terus ten neraka, sing gantung nggih gantung terus ten neraka, amale. Dan seterusnya. Sehingga bunuh diri itu tidak baik, hukumnya haram. Qatlu insanin nafsahu. Membunuh dirinya sendiri. Ini tidak boleh, ini dosa besar. Kita berlindung pada Allah Subhanahu. Dan seperti ini termasuk bagian daripada tipu daya setan. Diawali was-was kadang. Maka kita selalu banyak berdoa dan berzikir. Makanya di daerah tertentu itu kadang malam itu ada sihir atau ada bagian yang dibawa jin. Tirose wong-wong jenengin daru. Enten sak setan abang. Enten malih sing kados tampar mul-mul. Maka orang yang diganggu setan bisa jadi dengan itu akhirnya bunuh diri. Ada yang gantung, kendat, dan lain sebagainya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu biasanya karena maksiat. Ya. Ada satu rumah niku karena bojone kurang, riyene nyuwun sewu lonte, wanita nakal. Tapi kurang. Niku sing lanang akhirnya kendat dan gudang. Terus sing wedok niku mati stroke. Terus anaknya murtad. Anak angkatnya karena nggak punya anak ini akhirnya murtad. Karena ini berangkat dari ketidakbaikan. Oleh karena itu wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan adanya banyak momentum. Kita ingat saat ini adalah Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan ke dunia. Maka kita bersyukur bisa bersyahadat menjadi makmum beliau, bisa banyak sholawat mendoakan beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita dimasukkan dalam golongan umat beliau yang nantinya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Insyaallah nanti dosa besar yang ke-30 al-kadzib fi ghalibi aqwalihi, berdusta atau berbohong sekalian. Ini juga termasuk di antara dosa besar yang wajib kita hindari. Dari kami kurang lebihnya untuk dimaafkan. Jazakumullahu khairan ala hudurikum ala husni timamikum. Mari untuk kita terus berdoa agar kita diberikan istiqomah, kebaikan sekeluarga dan juga untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selamanya dalam kebaikan. Mungkin ada yang disampaikan, kalau tidak bisa kita usahakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Jadi karena utang ya tetap dihitung utang. Berarti yang meninggal itu masih punya beban utang. Hukumnya bagaimana? Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau ada keluarga ahli waris
maka yang bertanggung jawab ahli warisnya. Setidaknya itu ada upaya untuk mungkin tidak bisa total tapi sebagiannya. Ya, sebagiannya. Kalau ada orang baik berkenan itu bagus, menolong dengan melunasi utangnya. Kalau mungkin yang diutangi itu orangnya cukup, mengikhlaskan itu ya bagus. Tapi kalau tidak karena milik orang banyak, yaitu masih menjadi masalah sampai nanti di hari kiamat. Allah akan mengadili dengan kalau tidak selesai urusannya, kebaikannya diambil dengan setara utangnya. Karena utang itu kalau tidak dilunasi termasuk kedzaliman. Kalau punya niat tidak melunasi sama dengan mencuri. Kalau niatnya melunasi tapi belum, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah maafkan. Wallahu a'lam. Allahumma firlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang bersangkutan. Ini juga menandakan bahwasanya utang itu darurat, artinya kalau tidak dalam keadaan genting kita tidak boleh bermudah-mudahan. Wallahu a'lam. Sampun. Baik, kalau tidak ada, mari kita usaikan majelis dengan baca doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.